Halo Cing, udah di mana nih? Siap, saya udah nyampe nih. NTMC kan? Iya betul, di NTMC dong. Di lantai 3 ya? Iya, saya udah nyampe. Oke, ditunggu ya. Oke. Katanya udah sampai. Kok belum sampai-sampai juga? Coba telepon lagi ya. Telepon dulu. Halo Cing. Halo. Udah Iya, di mana Kak, nih? Katanya udah sampai. Ini di atas. Hah? Di atas? Iya, di atas cari aja nanti juga ketemu. Yaudah aku cari dulu. Oke, di situ ya. Di mana ya dibilang di atas? Wah, aku tahu nih dia di mana nih. Oke, aku mau ke sana. Alah, taunya di sini, jadi di atas. Ini kan di atas, kalau di sini saya di kolong. Ya benar juga sih sebenarnya. Iya. Tapi ayo, ini sudah waktunya ya. Ayo kita podcast yuk. Ayo, sesuap lagi ya. Nanti aja. Udah kita sama-sama makan malamnya. Ayo. Udah kita bawa ya. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Nah nih Cing, kita Ya. udah sampai nih di studio podcast NTMC. Iya, ini boleh duduk nih. Boleh, Iya. adem kan? Aduh, adem banget di sini Aduh, ya. enak Padahal banget. AC-nya nyala ya. Nah itu tadi. Kok bisa adem ya? Emang. Iya. Makanya, karena aku ketemu kamu langsung adem. Aduh, halte kali ah. Nah. Iya. Oke, Gimana Cing? AKP ya? Memang kalau soal makanan sih memang Cing Abdel ini no debat deh. Bener. Tapi nggak nyangka kan di kantor polisi ada makanan enak. Enak itu, mie ayamnya. Nah, Mie ayam Jawa ya, tapi dia ininya kering tuh. Ayamnya. betul. Ayamnya nggak terlalu banyak kecap, jadi lebih gurih. Dia kayak ini ya, mie ayam Bangka Oke, gitu. mie ayam Cina. kesenanganku tuh gurih-gurih. Iya, gurih-gurih nyoy. Nah nih Cing, sesama penyuka kuliner nih Cing. Ya. Ini aku lihat di YouTube-mu itu banyak banget mengenai review soal mie ayam. Iya. Sampai labelnya Duta Mie Ayam. Iya. Nah ini sebenarnya mau tanya, gratis apa endorse sih? Gratis semuanya. Gratis? Gratis Aduh, semua. boleh Karena nih ikut nih. saya itu emang penyuka mie ayam. Ya. Dibilang jadi duta mie ayam karena saya nggak mungkin jadi duta Salon Seven. Wah, duta sampo motor paling. Nah, Apa ya, kalau mie ayam itu buat saya itu cuma dua, enak sama enak banget. sama. Gitu. Jadi karena mau dibikin konten YouTube, jadi makan tuh yang saya doyan aja. Keren. Gitu. Jadi mie ayam ini udah pasti doyan kan, kita kalau di jalanan tuh kayaknya 500 meter ada mie ayam. Aduh, enak banget. 500 meter kemudian ada Iya, mie ayam betul, gitu. betul. Jadi supaya pasti doyan makanannya, ya pilih mie ayam gitu. Jadi reviewnya bagus-bagus semua. Iya. Tapi nggak juga jujur dong. Karena kok nggak enak ya bilang nggak enak. Tapi karena mie ayam ya enak sama sama enak banget. Karena hobi. Karena hobi. Iya, Mungkin iya. kalau makanan yang lain mungkin ada ya. Nah, selain mie ayam nih, aku perhatikan juga dirimu suka banget sama bubur. Ya, kalau bubur saya cuma sekali tuh. Apa lagi? Bubur ayam palapa doang. Oh. Ya itu karena dia yang paling enak sedunia Havana. Aduh, jadi mana no betul debat nih. udah. Memang di mana-mana promonya palapa ya. Memang Iya. karena memang kesukaan. Iya, dan nggak pernah makan bubur lagi mungkin sekitar udah belasan tahun kali nggak makan bubur selain bubur palapa ya. Oh, perdebatan di luar nih, Cing. Ini banyak banget nih soal Iya. diaduk dan nggak diaduk. Nah, ini menurut Cing Abdel ini gimana sih? Makan bubur harus diaduk dong. Kalau diudak kan sama Satpol PP. Diudak-udak. Iya, diudak-udak, iya. Sama kita sehati. Nah, Diaduk. benar diaduk. Kayaknya jadi semua komponen itu menyatu, terus membentuk rasa baru yang enak banget. Nah, Gitu, ada kacangnya, ada Nah. cakwenya kalau yang suka, kerupuknya juga masuk di situ, ayamnya di situ. Diaduk, sensasi rasa barunya itu yang enak. betul. Tambah lagi kuahnya sampai Nah. berenang. Enak banget. Waduh, sama ngantongin duit 6 juta. Nah, Waduh. pulang-pulang Enak banget nih, itu, nah, iya, adem. iya. Nah, ini percaya nggak lo bahwa fakta karakter kalau senang diaduk itu orangnya mudah bergaul, Nah. mudah bersosialisasi, Nah. ramah dan membina hubungan dengan orang lain. Nah, Karena aku begitu. iya Asyik. benar. Kesamaan kita satu Sama, nih gitu. iya. Mudah apa ya? Mudah menjalin hubungan. Setuju. Iya.
Karena Tapi mudah juga memutuskan hubungan. diputusin. Diputusin, iya. Karena aku perhatikan Cing ini soal membina hubungan ya. Iya. Ini aku suka juga ngintip juga nih Nah. WhatsAppan dirimu tuh dengan Mas Akbar. Iya. Semuanya kocak gitu kan. Iya. Ini antara kamu yang sayang dengan Mas Akbar atau Mas Akbarnya sayang dengan Cing nih? Kita berdua saling sayang menyayangi. Sayang menyayangi. Iya. Akbar itu yang lucu ya. Biasanya Iya. ide itu juga datangnya dari Akbar. Iya. Gitu, maksudnya saya tuh sama Akbar memang sering WhatsApp-WhatsAppan. Nah itu. Terus ada bagian part yang nggak sengaja terus jadi lucu. Nah itu akhirnya kita bikin, gitu. Kita bikin atau kita potong di bagian itu, kita posting di Instagram. Jadi itu kadang-kadang nggak sengaja memang lagi ngomong apa, terus ada part yang lucu gitu. Nah ini ngomong-ngomong soal lucu. Ya. Kalau bercandaan di keluarga tuh bagaimana? Kan aku baca ada yang itu Mami Iya, kocak deh sumpah. Mami itu mungkin kalau ada gen lucu adalah keturunan, mungkin gen lucunya itu dari Mamimu tuh. Dari Mami. Mami itu yang lucu. Ini salah satu kejadian saat Mami itu udah sakit-sakitan, dia pengen jalan-jalan gitu. Diajak jalan-jalan ke mall, terus saya ajak jalan-jalan ke mall, terus masuk ke toko tas branded lah tas. Dia nanya, itu harganya berapa Del? Iya. Saya tanya nih, Mbak, ini harganya berapa? 30 juta. Waduh, gitu ya. Mahal banget. 30 juta nih? Iya, 30 juta. Ini mahal banget. Emang kenapa ini bisa harga 30 juta? Ditanya ke Mbaknya. Ini karena kulit kerbau asli, Bu. Oke. Terus Mami saya bilang, Mbak, sini deh. uang 30 juta. Nanti saya kasih kulit kerbau, palanya, buntutnya, kakinya hidup lagi. Mamimu tuh luar Emang biasa lucu? ya. Emang lucu dia? Sumpah, Memang aku baca. lucu. Jadi memang kalau keturunan lucu itu mungkin dari Mami. Betul. Ayahmu yang cuma nyuruh dan marahin doang dong. Iya, nyuruh dan marah. Tapi itulah tugas ayah. Iya. Dia harus wibawa Iya. sebagai pengendali dari keluarga kan. Iya, dulu ngerasa punya ayah yang kayak gitu kayaknya bukan ayah idaman kayaknya. Iya. Tapi begitu setelah saya jadi ayah, ternyata memang perlu sikap kayak begitu supaya ada yang bisa kasih rambu-rambu kita nggak lewat. Betul. Kalau Tapi kelewat juga ya. Tapi lewat juga. Dikasih rambu aja tetap lewat ya. Iya. Apalagi nggak dikasih rambu Iya. mungkin udah ke jurang kali gitu. Iya. Ini mengenai Letisa. Ya. Ada nggak gen dari kamu dirimu kan dikatain dari mamih ya? Iya. Menurun di genmu nggak? Latih saya, anak saya. Kayaknya sih kalau ke saya dia enggak ya. Cuman kalau saya lihat dari misalnya lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya, terus dia ngomong, saya dengar teman-temannya ketawa. Ini kayaknya udah mulai ngebandut udah mulai, ini anak. ha. Iya. Cuman kalau sama saya sih enggak deh kayaknya deh. Apa dia takut juga gitu ya. Cuman kalau saya lihat Kalah ilmu. iya mungkin ya. Cuman kalau saya lihat kalau sama teman-temannya gitu, kalau lagi dia banyak ngomong, selesai ngomong, pecah. Wah, dia melawak nih lagi ngebandut Iya, nih, keren. gitu. Nih memang keluargamu nih lucu semua, sumpah. Iya. Sampai nih. punya loh. Punya dong. Apakah ini? Aku ini memang belum beruntung. Kok dia punya Kalau ya? lagunya semua akan indah pada waktunya itu laguku tadi. Iya. Tapi ini khusus beliau. Nah, ini nih lucu banget nih juga Iya. aku ceritanya nih. Iya. Kan aku lagi di luar kota kan. Iya. Kemarin dia mau podcast. Anakku di rumah, tolong pesankan gitu kan karena saya lagi di luar kota. Pesen dong. Sudah aku berencana aku besok mau minta tanda tangan ini gitu Iya, kan. iya. Oke, untuk AKP ini. AKP ini Regama. Oke. AKP ini ya. Ya, AKP ini. Silakan. Wah, AKP. terima kasih, Ci. Iya, sama-sama. Ini ya, aku bacain ya. Silahkan disikat. Sikat. Keren. Iya, Terima kasih anakku dapat, Natania. Aku dapat AKP ini lengkap Iya. sudah. Nah, kalau definisi komedi itu menurut Cing Abda tuh gimana ya? Mungkin komedi itu adalah sebuah seni yang mengajak audiensnya untuk sama-sama si performernya untuk berada di satu tempat. Begitu sampai di tempat itu sama si performer itu ditinggalin. Ada plot twistnya. Oke, bermain dengan pikiran masing-masing. Betul. Nah, tapi ditinggalin dengan lucu, Iya, dengan tertawa, betul, iya, gitu. iya. Hampir sama kayak politisi lah. Tipis-tipis. Tipis-tipis, iya. Jadi memang ada seninya itu. Kayaknya hampir semua seni patternnya begitu deh. Ngajak orang untuk berada di satu tempat sesuai yang diinginkan oleh pak senimannya. Setelah itu ditinggalkan ya macam-macam. Ada yang
ditinggalkan bengong, ada yang ditinggalkan ketawa, ada yang ditinggalkan kagum gitu. Dan happy Dan kan happy, beda-beda, iya. gitu. Itu dalam hidup juga gitu, Cing. Iya, benar. Iya. Nih, oh ya, nih sahabat NTFC, selain Cing Abda itu jago ngelucu, beliau juga jago musik, you know. Ada drum, ada piano, nah ada gitar. Sekarang kesempatan aku sudah nyiapin gitar, kita tes. Boleh dong? Makasih. Iya, Ayo, iya. Cing. Aduh, Kita tadi udah makan, udah enak, kita Iya. adem nih, kita serasa di pegunungan nih, Cing. Oke. Nyanyi apa ya? Ayo apa? Apa aja request silakan. Oke. Request. Lagu siapa? Bisa nggak? Aku seneng dangdut soalnya. Aku bisa apa aja kecuali dangdut. Ada mati aku, karena aku nggak bisa apa-apa. Iya. Andai ku tahu Oh Tuhan. Boleh. kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan cabut temon dulu. Aduh, teman ini. Iya. Emang Kalau saya masih mau di sini, temon aja dulu aja. Memang kekompakannya Abda dan teman itu membuat dia tuh tanpa batas gitu Iya, ya. iya. Bagi orang lain yang, hah? Iya. Tapi bagi mereka itu benar biasa. Karena Kalau dari teman yang nyanyi juga begitu pasti cabut nyawa Abda nyela-nyela dulu. juga Iya, ya. sama. Dari tahun 89 soalnya. Iya, Luar betul. biasa. 30-an tahun persahabatan mereka sampai sekarang. Bersahabat? Nggak tahu Iya, juga. iya. Masih sih kalau sama teman itu memang kita dalam sebuah hubungan ya, nggak usah hubungan teman, hubungan keluarga aja ada up and down-nya. Nah, saya sama teman juga merasakan itu gitu. Ketemu dari 90-an lah, 90-an sampai 89 ya? 89 saya siaran di radio awal, Belum ketemu? belum ketemu. Teman tuh baru masuk 1 tahun atau 2 tahun setelah Oh itu. junior lah dia ya. Iya, tapi secara umur banyakan dia. Ketahuan dari Itu mukanya penting lebih tuh. bagus. Iya. Tapi ya itu dalam perjalanan pertemanan. Jadi di awalnya saya tuh lebih banyak ke hubungan pertemanan dibanding hubungan kerja. Akhirnya hubungan teman itu bisa dipindah ke hubungan kerja. Iya, keren. Mulai ada apa namanya friksi-friksi deh gitu. Karena kan apa namanya idealisme beda-beda gitu. Betul. Kalau saat pertemanan mungkin bisa toleransi bisa lebih gede, tapi begitu udah kerja ada idealisme. Baper ya, hati ya? Iya gitu. Nah itu ada up and down-nya. Jadi ada beberapa masa yang memang ada konflik. Betul. Tapi itu sih biasa kalau Iya, menurut saya. setuju. Sampai akhirnya konflik itu juga bisa jadi, kan konflik kita nggak bisa hindarin, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merespon konflik itu gitu. Iya. Jadi sama-sama udah dewasa lah. Iya. Ternyata konfliknya harus diselesaikan dengan cara yang mana harus kita sepakati. Sekarang juga masih jalan. Iya, sampai 1,5 tahun tuh ke bawah Iya. terus. 1,5 tahun kita nggak tegor-tegoran secara personal ya. Iya. Tapi syuting bareng. Iya. Terus ngelawak di Iya. over-over bareng. Iya. Apa ya namanya ya? Ya mungkin bisa dibilang itu sama-sama keputusan yang pahit buat kita berdua. Tapi harus masuk ke fase itu untuk bisa ada sampai sekarang kali. Iya. Sebenarnya pengen mencairkan, tapi siapa duluan nih gitu Mungkin kan? gitu ya, karena Nggak ada tahu. egonya, ada ego masing-masing Iya, gitu. Iya. Mungkin seniman memang begitu ya, egonya tuh memang harus tinggi kalau menurut saya kalau seniman, karena dia Kok harus bisa? bawain sesuai dengan idealismenya. Oke. Kalau seniman itu banyak dengar kata orang, mungkin hasil yang didapat itu nggak orisinil. Seniman itu harus original, harus genuine dari diri dia sehingga karyanya tuh jadi otentik. Karyanya jadi ciri khas. Betul. Bukan cuma di lawak aja, di semua cabang seni. Iya. Pasti nilai apa namanya idealisme dari seniman itu yang dijual gitu. Seniman singkatannya apa sih, Cing? SENIMAN. Aduh panjang banget. Kasih lu dulu ya. S dulu dari kata Oke, S. catat. Suatu profesi yang memang memerlukan idealisme yang tinggi. Seniman profesi. S. Ya, S. E. E. Enaknya jadi seniman, kita bisa mencurahkan isi hati kita dan bisa dinikmati oleh orang lain. Oke, cakep. N. Namanya seniman, pasti ada nilai-nilai ego yang dikeluarkan untuk orang lain.
Ego lagi nih ya. Iya. Oke, N lumayan, lulus. Iya. I. Insya Allah sekarang profesi seniman itu bisa menghidupi kita. Bukan insya Allah lagi, kalau tekun jadi. Iya. M. Makanya kalau jadi seniman itu harus punya idealisme yang tinggi supaya idealismenya bisa diterima oleh orang lain. Ya, muter. Oke, lanjut. A. Apalagi kalau itu bentuknya komedi, harus punya nilai-nilai orisinil supaya tidak sama dengan para komedian yang lain. Terakhir, N. Nanya mulu nih, capek nih. Iya. Balikin. Iya. Ya, kalau nggak nanya-nanya nggak dibayar, Cing. Iya. Oke. Cing, dirimu itu kan seniman ya, Iya. lawak khususnya ya. Iya. Di bidang lawak, tiba-tiba ada penawaran baru bersama dengan seorang ustazah. Mama Dede. Mama Dede. Iya. Itu adaptasinya awal-awal bagaimana, Cing? Menerima awalnya? Sebenarnya semua pekerjaan yang saya terima ya, KP itu berangkat dari komedinya saya gitu. Betul. Jadi saya di acara Mama dan AA diangkat jadi host bukan karena saya ngerti agama, hidupnya sangat religius, tapi karena saya bisa komedi. Ya. Di acara itu dibutuhkan orang untuk mencairkan suasana. Betul, setuju. Jadi porsi narasumber ya untuk kasih penjelasan, saya host untuk mengatur acara dan juga mencairkan suasana. Sebenarnya cuma itu aja sih, tapi kebenaran Mama Dedenya juga lucu, jadi nyambung. Nyambung dan acaranya bisa jadi lucu gitu, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang ingin disampaikan gitu. Selama 13 tahun itu pasti dong ada mempengaruhi pikiran dan hatimu. Banget acara Katamu itu. pikiran dan hati. Iya. Acara itu yang banyak yang mengajarkan saya untuk bersyukur. Setuju. Karena setiap hari saya ketemu sama emak-emak yang punya masalah luar biasa. Aduh gila, kayaknya masalah gue nggak seberat emak-emak itu deh. Iya. Nggak seberat emak-emak itu. Akhirnya kita bisa bersyukur dengan apa yang kita dapetin gitu. Iya. Bisa bersyukur dengan kondisi kita yang sekarang. Iya, Padahal saat dulu kayaknya kita kan selalu ngerasanya kurang terus. Kayak uang tuh kayaknya kalau kita dikasih 10.000 cukup, dikasih 100.000 habis. Betul. Artinya Semakin tinggi ekspektasi bahagia kita itu ya semakin susah juga kita nyampainya. Tuh udah di acara Mama dan AA ini banyak tuh ngajarin saya ya. Walaupun nggak ngajarin Mama Dede nggak pernah. Harus ini harus gitu enggak, ya. Enggak. Tapi kan kita manusia bisa apa ya? Bisa ngambil. Betul. Hikmah. Hikmah bisa ngambil dari poin dari yang terjadi di sekeliling kita. Ternyata memang bersyukur itu bukan kalau kita punya lebih, bersyukur itu kita bisa merasakan apa yang kita punya itu cukup. Gitu. Ini sosok partner kerja nih, menurut Cing Abdel apa nih, bagaimana nih? Saya itu memang sejak dari radio itu kerja lebih banyak berdua. Di radio berdua. Ya, siaran juga berdua. Ada walaupun ada siaran sendiri. Ya. Terus masuk ke Mama dan AA, masuk ke Abdel dan Temon, terus masuk ke beberapa acara juga yang saya mengharuskan saya berdua. Walaupun di stand up saya sendiri, tapi menurut saya memang perlu orang lain. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri, termasuk dalam berkarya. Partner-partner saya yang pernah dan masih saya jalani sekarang sedikit banyak itu punya pengaruh dalam jalan hidup. Karena kan jalan hidup kita itu selalu bersilangan dengan jalan hidup orang lain. Setuju yang dibilang hoki-hokian itu. Iya, jadi kita bisa menggunakan keberuntungan jalan hidup orang lain untuk kita juga gitu. Betul, setuju. Pada saat saya ketemu Temon, jalan hidup Temon udah ada garisnya, jalan hidup saya juga udah ada garisnya, dan itu ada persilangan sampai saya ketemu Temon. Iya. Akhirnya pertemuan itu yang membawa kita ke jalan hidup yang baru, dan itu kalau kita optimalkan bisa membawa banyak keberuntungan, banyak banyak bahagia buat kita gitu. Termasuk sama Mama Dede. Kira-kira dari semua partnermu, siapa yang mempengaruhi dirimu? Pola pikir, jalan hidup. Masing-masing punya sumbangsi buat ini. Iya, ya. Cuman mungkin Mama Dede yang paling banyak ya. Oke, Mama Dede itu yang paling banyak mengubah nilai-nilai yang dulu saya pegang, bahwa ternyata nilai-nilai ini salah gitu. Atau menyempurnakan nilai-nilai yang saya pegang. Karena di Mama Dede, sekali lagi bukan cuma Mama Dedehnya, acaranya sendiri mengajarkan saya. Si emak-emak yang hadir di situ juga banyak ngajarin saya, walaupun
bukan secara formal gitu pengajarannya, tapi hikmah di balik semua yang diomongin sama emak-emak di sana itu banyak mempengaruhi cara saya memandang hidup, cara saya menghargai orang tua, cara saya menghadapi anak, cara saya menghadapi tetangga. Karena problem-problem yang ada di emak-emak itu problem sehari-hari. Sehari-hari ya. Gitu, yang kadang-kadang kita nggak tahu, oh ternyata tetangga tuh akan melihat gue seperti itu kalau gue melakukan ini gitu. Misalnya, ini apa ya, contoh yang sederhana, masalah pohon yang ngelewatin pagar. Oke, tetangga. Tetangga. Ya. Yang ngelewatin pagar rumah kita, itu ternyata itu haknya si Betul, tetangga kita. Karena dia udah dikasih resiko juga akan kena sampah. Nyapu tiap hari, kayaknya aku pernah ini. Iya, jadi pada saat itu bukan hak lu lagi tuh. Kalau dia ngambil ya nggak usah izin di lu. Gitu. Oh, oke. Jadi nggak usah izin ya? Nggak usah izin, karena itu memang haknya dia. Iya. Begitu udah lewatin pagar rumah kita, masuk ke orang lain, ya itu udah haknya si rumah sebelah. Wah. Karena dia juga yang harus membersihkan sampahnya kalau jatuh-jatuh di situ gitu. Ini apa sih yang paling berkesan nih bagi abang nih mengenai Mamah Dede nih? Mama Dede itu orang yang sangat tepat waktu. Dirimu juga? Iya. Akhirnya terpatri lah di kehidupan saya itu memang orang itu kayaknya bisa dinilai dari bagaimana dia menepati waktu yang dijanjikan. Saya telat, itu akan mempengaruhi ke AKP, akan mempengaruhi ke anak-anak, akan mempengaruhi ke acara berikutnya. Pasti. Pernah telat, tapi kasih kabar. Jadi menurut saya Mama Dede sangat mengajarkan hal-hal yang prinsip gitu. Doa positif selalu ada. Yang paling sering diingetin sama Mama Dede adalah sedekah. Sedekah? Walaupun nggak pernah. Dia lo sedekah? Enggak. Misalnya di Indosiar, boleh sebut Indosiar ya. Di Indosiar itu mungkin hampir udah 60% kameramennya diumrohin sama Mama Dede. Keren. Iya. Kemarin aku ikutin mungkin itu. 100% kali. Itu aku monitor nonton juga itu. Iya, mungkin semuanya udah di ini. Terus juga di rumahnya itu setiap bulan itu selalu pesen berton beras ya. Untuk dibagiin ke orang-orang yang ini. Terus juga ngasih orang-orang yang saya tahu tanpa dia kasih tahu gitu. Itu sering banget gitu. Itu yang sangat berbekas di saya gitu. Memang kalau semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita mengeluarkan. Menerima coba aja. Mengeluarkan dulu. Artinya semakin banyak kita memberi, akan makin banyak juga kita menerima walaupun bukan dari orang yang kita beri. Dirimu itu kan lucu banget ya? Iya. Ya nggak lucu-lucu amat sih sebenarnya. Lebih kebijaksanaan sih. Maksudnya pembawaannya dirimu tuh kalem banget, nggak serta-merta lucu gitu kan. Iya. Nah, kalau di rumah tuh gimana sih, Cing, dirimu tuh? Orang yang nggak terlalu banyak ngomong. Yang nggak terlalu banyak ngomong, tapi ngomong itu pengennya bercanda-bercandaan aja. Kalau memang nggak ada sesuatu yang harus dibicarakan serius, ya bercanda-bercanda aja gitu. Nggak pernah marah dong? Yang saya ingat, waktu kalau saya lagi dimarahin sama bokap atau nyokap dulu, yang tertinggal di saya adalah bukan poin dari yang diomongin, tapi bagaimana cara dia menyampaikan. Akhirnya kalau di saat dia marah, jadi ingetnya cuma pemarahnya aja. Udah nggak inget apa yang diomongin. Oke, gitu. Itu pelajaran bagi kita ya? Iya. Setuju. Mungkin anak saya juga akan merasakan itu. Gitu. Marah sama tegas beda ya. Betul. Gitu. Kita bisa ngomongin tegas supaya poin kita sampai ke anak. Tapi kita nggak bisa ngomong marah dan poinnya nyampe nggak. Anak akan ngeliat marahnya kita aja. Ngomong ke anak ya ada sih saat marah pasti namanya wajar saat marah. Tapi sebisa mungkin diatur supaya poinnya itu tetap sampai. Bukan cuman marahnya kita yang diingat sama anak-anak gitu. Dirimu tuh aku dengar pernah temperamen. Itu ceritanya gimana sih? Apa nih yang paling Bang Abdal tuh keselin? Karena saya orangnya tadi kita sudah ngomong soal etika berkendara. Nah, ada nggak sih etika dalam dunia lawak? Kayaknya kalau saya ngelihat antara maksudnya materi lawak. Materinya. Materi lawak ya.